师兄师姐请起立，请合掌。烟消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人讲故事，师兄师姐selamat pagi.感恩hari ini kita bisa berkumpul ya hari ini untuk Xun Fa Xiang. Hari ini ada dua cerita ya yang telah diceritakan oleh Master. Yang pertama adalah emas dan ular berbisa. Saya akan bacakan intisari untuk ini. Next. Satu, kita senantiasa menjaga pikiran, ucapan, dan tubuh dengan baik. Jika kita tahu berpuas diri dan berlapang dada, maka hati tidak akan dipenuhi ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Kita juga harus mempraktekkan 10 kebajikan dan menjaga kemurnian pikiran agar tubuh dan pikiran kita dapat dipenuhi dharma, serta kita tetap dapat menstabilkan hati. 2. Di dalam Sutra Lamkara Sutra Sastra terdapat suatu kisah bahwa emas bagaikan ular berbisa yang sangat menakutkan. Ketamakan terhadap benda materi dapat mendorong manusia melakukan kekeliruan. Emas, perak, dan semua benda berharga adalah bagaikan racun. Terlebih lagi, hati manusia sangat mudah bergejolak. Karena itu, Buddha memberitahu dan membimbing kita dengan menggunakan berbagai perumpamaan agar kita dapat mengetahui dengan jelas. Tiga, kita harus mempraktekkan 10 kebajikan, bersungguh hati menyerap dharma ke dalam hati. Kita harus senantiasa berhati tulus dan mengingatkan diri sendiri. Kita harus menghadapi semua orang dengan hati yang tulus. Oke, demikian intisari dari yang cerita pertama. Kita akan lanjut ke intisari dari cerita kedua, energi kebaikan dari sila. 1. Menaati sila berarti mencegah kita berpikiran menyimpang dan menghentikan kita dari perbuatan buruk. Buddha datang ke dunia demi membimbing kita bahwa terhadap hal yang harus dilakukan, kita harus tekun dan bersemangat. Jika kita dapat mencegah diri dari perbuatan yang tidak pantas serta berpikiran dan berperilaku lurus, maka kita dapat melenyapkan ribuan kejahatan. Ketika pikiran lurus, maka segala jenis kejahatan tidak akan mengganggu kita. 2. Terdapat sebuah kisah. Seorang anak muda yang datang dari tempat jauh itu menumpang tidur semalam di rumah seorang tuan rumah. Setelahnya, pemilik rumah itu terinspirasi dan bertekad untuk melatih 5 sila. Hanya dengan membangun tekad saja, dia sudah mendapat perlindungan dari dewa. Namun saat tekadnya goyah, dewa pelindung pun pergi sehingga setan dapat mendekat. 3. Walau setan dalam kisah ini mengetahui tentang 5 sila, namun ia masih terlahir di alam setan. Akibat kejahatannya belum terlenyapkan. Tidak menerima dan mempraktikkan 5 sila sehingga ia tidak mendatangkan kekuatan. Meski membangkitkan niat baik, tetapi jika masih memiliki keraguan atau tekad pelatihan diri lemah, maka kita tak akan dapat melenyapkan kejahatan. 4. Dengan menaati 5 sila, berarti kita akan dilindungi oleh 25 dewa, meski akar kebaikan telah bertumbuh. Tetapi akar kejahatan belum terlenyapkan.
Kita harus melatih diri untuk menumbuhkan akar kebaikan dan melenyapkan akar kejahatan. Ketika akar kebaikan tertanam kokoh, maka niat yang buruk tidak akan kembali lagi. Untuk itu, kita harus melaksanakan ajaran Buddha dan menerapkannya dalam kehidupan. Oke, demikian intisari hari ini session CC. Ya, jadi sangat kangen ya Master hari ini bercerita bagaimana kita bisa menjaga ya dari tindakan kita ya, dari ucapan, tindakan dan pikiran kita. Dari tiga itu ya, dari ucapan, pikiran dan tindakan kita bisa melakukan banyak kejahatan, juga bisa melakukan banyak perbuatan baik. Ya, silakan Sesiong Sejie untuk sharing terkait dengan mungkin yang Sesiong Sejie dapatkan dari cerita hari ini. Silakan. Silakan Sesiong Sejie boleh raise hand ataupun langsung menyalakan mic-nya ya.阿弥陀佛，早安，Nelly 师姐。 Puspa Sejie Cao. 阿弥陀佛，早安ya 师兄师姐们 semuanya ya. Kita kangen sanggen ya, kangen 师兄师姐们. Sebenarnya kalau dilihat dari dua cerita ini, sebenarnya kembali ya ke kita masing-masing ya, pelatihan diri ya. Kita kadang-kadang memang manusia awam ya, kadang-kadang kita mudah sekali terpengaruh oleh hal yang tidak baik ya. Justru hal yang baik itu agak sulit ya, kadang-kadang kita bilang sulit ya, seperti Master selalu mengingatkan kita ya. Bagaimana kita berpikir yang baik, kita berucap yang baik, dan kita berbuat yang baik. Sebenarnya seperti kita bilang liu tuan singnya di dalam Sat Paramit ini ya, bagaimana kita untuk memiliki, kita semuanya pasti memiliki hakiki kebudayaan. Kita dari awal, kita bilang awal tanpa kita ketahui dari kapan ya, kita semuanya, semua makhluk memiliki ini. Hanya di dalam kondisi yang kita bilang melewati kehidupan-kehidupan yang sudah berkalpa-kalpa, kita bilang dalam kehidupan yang kita selalu berputar-putar ya di dalam kondisi 6 alam ini, membuat kita akhirnya banyak sekali tertutup oleh kegelapan batin yang Tan Sen Ceman ini. Kenapa? Selalu diingatkan bahwa kita memiliki hakiki ini, tapi kita juga sudah tertutup oleh kegelapan batin. Sehingga kondisi ini yang membuat kita akhirnya terpuruk lahir di alam-alam yang tidak baik ya, kita bilang ya, alam-alam rendah ya. Tapi di sini kita juga sangat kangen, karena kita juga dalam kondisi saat yang kapanpun kita sudah berjodoh dengan Buddha Dharma ini. Jadi Buddha Dharma ini sebenarnya Dharma ini selalu di dalam kondisi kita, di gudang kesadaran kita, tapi kita semuanya sulit ya, kadang-kadang sulit ya untuk kita bilang untuk mengikis semua noda batin sehingga membuat kita punya hakiki yang murni ini muncul. Tapi kita seakan-akan kita berjodoh dengan Buddha Dharma sehingga kita memahami bahwa adanya ketidakkekekalan dan adanya juga bahwa semuanya ada berhubungan dengan sebab akibat, dan juga kita kembali lagi bahwa segala sesuatu itu akhirnya adalah kekosongan ya. Tapi di dalam kekosongan ini selalu diingatkan ada sesuatu yang menakjubkan. Jadi antara batin dan fisik ya, makanya di sini kita selalu diingatkan melakukan apapun kita harus selalu di dalam sila. Nah, sila ini adalah pedoman untuk kita semua ya, agar kita tidak melanggar ya, sehingga kita tidak terpuruk akan lahir ke alam-alam yang rendah. Seperti cerita yang tadi kita lihat ya, yang pertama ya, begitu melihat harta, kita jangan bilang emas ya, melihat sesuatu aja yang kita inginkan, kita sudah ada tan ini muncul. Nah, tan ini muncul karena tanpa kita sadari, kita akan memilikinya. Kalau kita tidak memilikinya, biasanya akan menimbulkan kerisauan. Ini Puspa merasakan begini. Sebelum kita masuk ke Ceci, pasti semuanya suka shopping ya, Sesiong Sejeman ya. Kalau shopping biasanya kalau sudah pergi ke mall atau apa, kita melihat sesuatu, ini indah sekali ya. Waktu kita melihat aja, itu sekilas aja udah ingatannya ada di ingatan kita loh. Sampai pulang ke rumah pun tetap masih ingat. Kondisi kita waktu saat itu, kita melihat indah, ingin memiliki, tapi kita belum memiliki. Itu sudah mengingatkan, aduh,
semestinya tadi saya langsung beli aja ya. Tapi kepikir, ya waktu mau beli, aduh ini mahal sekali ya. Udah dipikir kalau dibeli nanti apakah benar-benar cocok dengan kita gitu. Kita selalu berpikir gitu. Tapi sampai rumah kita suka bilang begini, kita belum beli, akhirnya kita pikir, aduh sayang sekali ya. Itu bisa dibawa sampai kita bilang harus sampai kita memiliki. Udah memiliki baru akan terlepas dari hal yang kita risaukan. Inilah kita bisa merasakan, tapi sekarang setelah kita masuk ke dalam Buddha Dharma ya di Ceci, malahan kita jarang ke mall. Jadi kita pun sampai di mall pun lihat apa-apa kayaknya tidak terasa ingin memiliki segalanya. Kita sudah mengetahui ya bahwa yang diperlukan benar-benar kita perlukan untuk kita gunakan. Kalau hanya untuk kita kesukaan kita sebenarnya nggak usah kita beli karena akan masuk ke depo juga ya, ya. Apalagi yang kita sering ke depo ya, itu lihat ya barangnya begitu banyak ya. Ada yang masih bagus, udah dibeli, masih bermerek, belum dipakai. Jadi ini pun ada satu hal yang benar-benar kita merasakan bahwa setelah masuk ke Ceci, kita sudah mengikis begitu banyak kita punya tan chen man, iya. Apalagi keegoan kita ya. Sebenarnya kadang-kadang kita lihat kalau setiap kali kita training ya, kita bayangin ya, semuanya adalah mengingatkan kita bahwa hakikatnya semuanya adalah tidak ada apa-apanya. Jadi kita tidak usah piciau lah, tidak usah ciciau lah, tapi bagaimana kita siu hau hau, kita saling merangkul, kan encung ai, ini sangat penting ya. Seperti mungkin dari Sejong Sejimen ya, ini kan seluruh Indonesia ya, banyak sekali kemarin yang datang ke kita punya Ceci Center ya, pas ada Tima ya, kita bilang ada Tima punya forum Tima ya. Di sana kita juga dapat melihat ya bahwa sebenarnya kita semuanya sama-sama belajar ya. Bagaimana kondisi kita tahu ya, Tima banyak sekali yang mereka juga baru, mereka juga belum memahami Ceci, dan mereka juga masuk ke Ceci setelah mereka melihat begitu banyak yang mereka dari beberapa yang sharing, dan mereka juga melihat relawan, bertanya ke relawan. Akhirnya membuat mereka merasakan sangat senang gitu. Ternyata mereka tidak salah memilih. Mereka bilang, wah ternyata Ceci seluruh dunia, bukan hanya seluruh Indonesia. Awalnya kebanyakan mereka sangka hanya seluruh Indonesia. Jadi sekali kemarin ikut training 2 hari itu mereka baru tahu, oh ternyata sudah seluruh dunia. Mereka sangat fasih, cuman ya sangat sukacita di dalam Dharma ini juga ya. Jadi sebenarnya seperti kita juga merasakan ya, benar awalnya seperti mungkin dari kita pernah lihat ya yang cerita yang 1 ekor burung yang berusaha untuk yang satu hutan kebakaran, berusaha untuk mengambil air untuk menyirami hutan yang kebakaran itu. Dari sana Puspa awalnya juga merasakan, wah sungguh-sungguh kebijaksanaan, memang kita semuanya lagi belajar ya. Kebijaksanaan berpikir seseorang itu memang kita bilang sudah sampai tahap sana. Mungkin kita semuanya juga tidak kepikir sampai sana. Puspa baru bilang, wah waktu lagi Stephen Wong bilang, Puspa bilang, wah ternyata benar-benar ya. Seperti master awalnya ya, yang begitu sulitnya untuk bagaimana ya, demi ajaran Buddha, demi semua makhluk ini ya, memang tidak gampang ya, karena master sendiri awalnya sendiri, setelah itu ada beberapa murid, dan setelah itu ada beberapa murid rumah tangga juga, itu yang dimulai dari kecil-kecil sehingga sekarang bisa seluruh dunia. Ini juga kita bilang bisa membuat semua orang ya sangat terharu dan ingin ikut bergabung dengan semangatnya master ya. Jadi inilah kita merasakan sungguh bersyukur kita semuanya ya, karena di dalam kondisi ini kita banyak belajar, kita memahami sila ini tidak boleh kita langgar, karena kita tahu ya sebenarnya yang cerita kedua ya, yang sila yang sebenarnya yang kalau kita tidak melanggar sebenarnya banyak sekali pelindung dharma di sekitar kita. Bukan hanya pelindung dharma, sebenarnya yang pertama adalah kita sendiri merasa lebih secai, tidak ada merasakan hutang ya, hutang kepada makhluk-makhluk lain ya. Ini yang paling kita terasakan ya, bahwa awalnya kita belum vegetarian, pasti kita juga semuanya, semua makhluk apapun kita masukin ke dalam mulut kita. Itu kalau kita pikirkan kembali, semua makhluk itu
anaknya kalau diambil, mamanya kalau diambil. Seperti kita bayangin, kalau kita punya anak hilang, kita sudah cari keliling-keliling seperti orang sudah stres, sudah hampir gila. Nah, seperti kalau orang tua kita hilang, kita juga begitu. Waduh, sampai di mana? Harus dicari sampai kemana-mana. Ini juga sama dengan makhluk lain. Jadi disinilah untuk perenungan kita ya, bahwa segala sesuatu makhluk itu semua sama. Mereka semuanya memiliki hakiki ini, memiliki welas asih juga. Hanya karena mereka adanya kegelapan batin yang sesaat yang membuat mereka terpuruk, lahir di alam rendah, tapi sesyang sejemen kita harus pahami, mereka akan kembali lagi lahir ke alam yang lebih baik sesuai dengan karma-karma mereka. Karena kita tahu, kita semuanya ada karma baik dan karma yang tidak baik ya. Nah, inilah yang diingatkan oleh kita punya master ya, walaupun kita bilang ini adalah hanya kuse ya, cerita ya, tapi sebenarnya cerita itu adalah mengingatkan kita. Nah, apa yang kita buat pasti harus kita terima perbuatannya, seperti yang emas dan yang dikatakan ular berbisa ini. Apa yang sudah kita terima, hukumannya pasti kita harus menerimanya juga. Inilah kita jadi harus lebih waspada, seperti Master bilang, melakukan apapun hal yang baik kita akan segera lakukan dan kita sebarkan. Tapi hal yang tidak baik cukup sampai di tempat kita, jangan kita sebarkan lagi. Karena kalau hal yang tidak baik disebarkan akan membuat kita bilang energi terkondisi yang negatif itu yang sangat bahaya. Tapi kalau yang positif kita sebarkan akan membuat energi positif yang sangat luar biasa ya, sehingga semuanya akan selalu sukacita di dalam Dharma. Mungkin hari ini yang Puspa dapat ini ya, sejeneli kan ya, sesyong sejeman amitoko kan. Kak Puspa setia atas sharingnya kan ya, jadi mengingatkan kita lagi harus menaati sila ya, sehingga kita bisa mengikis ketamakan, kemarahan, dan kebodohan kita kan. Selanjutnya Vivi Liang Secek, silakan. Cảm ơn San Rừng Khai Sư, cảm ơn Sư Xiong Sư Jie, cảm ơn Nelly Sư Jie. Dalam ceramah Master, membina insan berbakat demi mengembangkan potensi kebajikan. Saat ini adalah masa-masa kelulusan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kelulusan itu hanya satu kali dalam setiap jenjang. Dan juga kelulusan adalah suatu kehormatan. Harapan Master terletak pada pendidikan. Pendidikan suci adalah harapan bagi kehidupan. Dan Master berkata, saya sangat mementingkan pendidikan. Saya berterima kasih kepada para pendidik dan para siswa yang telah belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh hati. Kesuksesan pendidikan membutuhkan ketekunan dan kesungguhan hati. Kesungguhan hati para siswa. Harapan itu datang dari hati yang tulus. Semua universitas dan jenjang pendidikan lainnya itu harus memiliki satu hati dan satu pikiran. Langit memiliki batas. Kata Master, ikrar saya tidak terbatas. Sungguh banyak orang di dunia ingin berusaha untuk mencapai keinginan mereka. Dengan tekad dan hati yang baik, kita dapat memenuhi keinginan mereka. Misi pendidikan suci pasti dapat mewujudkannya. Dharma adalah jalan menuju kesadaran. Bagaimana kita dapat membuat semua orang di dunia memiliki kesempatan belajar? Yaitu dengan membuka gerbang pembelajaran. Selain memiliki tekad dan ikrar, kita juga harus bertindak secara nyata. Dengan melangkah, kita dapat berjalan sampai di tujuan. Harus memiliki keyakinan apapun agama setiap orang harus saling menghormati dan mengasihi. Dan hal yang terpenting, mereka dapat memupuk rasa syukur. Bersyukur adalah bagian dari hati nurani.
Dengan bersyukur, setiap orang dapat membangkitkan potensinya masing-masing karena bersedia untuk bersumbangsi. Kita hendaknya berterima kasih kepada orang tua dan guru, dan anak-anak dapat tumbuh menjadi orang yang baik dan sukses. Guru membina insan berbakat bagi masyarakat. Kita memiliki TCU Sky, ya, Suci Sky ya, bagi keluarga yang kurang mampu maupun orang dengan usia yang telah lanjut yang ingin memperoleh pendidikan. Dan Master berharap semua siswa dalam misi pendidikan suci, baik mahasiswa kedokteran dan keperawatan, dapat bergabung dengan suci setelah lulus, dapat mengikuti pelatihan sebagai relawan suci untuk mengembangkan tekad, ikrar, dan kesadaran mereka. Ketika bekerja di rumah sakit, mereka memiliki semangat suci, melayani dengan semangat bersumbangsi, dan juga tujuan hidup benar, yaitu sesuai aturan dan perilaku ke arah akhlak yang baik, dan juga dengan memiliki tanggung jawab yang sangat besar, dengan sepenuh hati bisa memikulnya. Pendidikan membawa manfaat bagi semua makhluk. Dan dengan kita menjalankan tekad dalam misi pendidikan, kita harus rendah hati, penuh rasa syukur, hormat, dan cinta kasih. Dengan membina insan berbakat demi mengembangkan potensi kebajikan. Cảm ơn Sisyong Sechie. Kak En Vivien Sechie atas sharingnya Kak En. Selanjutnya saya persilakan Gunawati Sechie. Pagi Nelly Sechie, Pagi Sechie. salam Kaise, pagi Sesiung Seciemen, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Master selalu di dalam ceramahnya ya, selalu mengatakan kita harus bersungguh hati ya. Jadi kita harus selalu bersungguh hati setiap hari untuk menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Tadi di dalam ceramah Master juga ada 4 ya, dari 10 kebajikan ya. Ada 10 kebajikan, ada 10 keburukan ya. Tadi saya dapat menyimak dari 10 kebajikan itu ada 4 dari ucapan ya pikiran juga ada ya yang Master ceritakan ya. 4 dari ucapan itu yang ke-1 jangan berlidah 2 ya. Jadi memang kita manusia awam, semoga kita di jalan suci ya yang sudah mengikuti pelatihan diri, pembinaan diri kita. Jika namanya manusia awam ya, kalau kadang-kadang ada pembicaraan antara A dan B, kita sebagai pendengar, kadang-kadang kita sebagai pendengar ini ngadu ke sana ke sini ya. Nah, itu akhirnya yang membuat suatu keributan ya, suatu pertikaian ya, yang jadi ketidakharmonisan ya. Makanya kita belajar ya untuk jangan membakar-bakar ya, jangan mengompor-ngompori lagi apabila ada ucapan atau ada pembicaraan yang saling tidak mengenakan ya. Kemudian juga omong kosong ya. Kita harus berkata-kata yang benar ya. Jangan berbicara yang yang tidak benar ya. Kemudian berkata-kata yang kasar ya. Kita harus berusaha terus untuk berucap yang lembut dan ramah ya. Supaya banyak yang terinspirasi dengan ucapan kita. Kemudian yang keempat itu dari ucapan ya gosip ya. Itulah jadi
memang gosip sih pasti ada aja, cuman ya kita perlu redakan lah, buat apa juga kita sebar-sebar ya. Memang itu kenyataan saya gosip itu, tapi udahlah kita sebagai insan ya yang sedang dalam pelatihan, kita terima saja. Oh iya itu. Ya, itulah. Jadi cobalah kita berusaha untuk menghindari hal-hal atau berucap hal-hal yang tidak baik menjadi hal-hal yang baik. Kita juga harus selalu berpuas diri dan berlapang dada ya. Selalu berusaha menghindari keserakahan, kebencian dan kebodohan ya. Karena dari Master bercerita tadi ya tentang emas dan ular berbisa, ya itulah karena mereka ada keserakahan ya, yaitu manusia di dunia saha ya pasti ada timbul ya, saya ini hidup susah, kebetulan di sana ada emas ya sudahlah saya ambil. Mereka kan mungkin karena belum bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik ya, antara yang benar dan salah, yang disebut kebodohan, makanya timbul ya dalam pikirannya, saya hidup susah, rumah ini ya, makanya dia bisa merenovasi, padahal itu adalah suatu kebodohan ya, karena awalnya ada keserakahan ya. Nah itulah dari keserakahan dia tidak bisa membedakan, kemudian juga bisa ada kebencian. Kenapa saya bisa dihukum? Padahal saya nggak berbuat salah kok. Nah itulah kita untuk mengikis noda batin ya, yang setiap hari timbul ya, mengikis kerisauan. Ya itulah kita harus belajar ya, berusaha untuk mengurangi keserakahan kita, kebencian kita, dan kebodohan ya. Kebodohan ini bukannya berarti kita kurang berpendidikan atau gimana ya, kebodohan yang tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Jadi jangan seperti pria ya yang tadi di dalam masa bercerita ya, yang dia yang sedang mencangkul karena kebodohannya dia ya terjerumus ya, karena kebodohan dan keserakahan akhirnya terjerumus dan terinspirasi hal-hal yang tidak baik, menimbulkan kebencian bagi dia. Jadi ya Master selalu mengajak kita dari satu dharma itu kita harus sebarkan terus ya sampai yang tak terhingga ya. Dharma yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari kita harus sebarluaskan ya ke seluruh masyarakat, tapi kita juga sebagai yang menyebarkan kita juga harus mempunyai sifat yang baik dulu ya, baru kita bisa keluar ya. Jadi kita membina diri dulu ya, dalam pelatihan diri dulu. Setelah kita berusaha terus dan orang juga bisa melihat kita, oh begitu kita menyebarkan keluar, orang juga bisa mengikuti kita. Tapi kalau kelakuan kita ya, ucapan kita saja kurang baik, bagaimana dharma itu kita mau sebarluaskan kita mau bersumbangsi ke tengah masyarakat, ke kerumunan orang banyak ya. Jadi kita tidak bisa mengubah keyakinan atau agama orang lain ya. Kita hanya bisa menyatukan hati ya, itulah kita jadi menggalang hati, tapi kitanya juga harus menginspirasi hal-hal yang baik ya. Dengan adanya kita galang hati ya, kita bisa hidup harmonis ya dengan semua masyarakat ya, khususnya kita dalam mitra bajik. Disitulah kita bisa menciptakan berkah ya. Berkah itu setelah kita bisa menciptakan berkah, kita bersumbangsi ke tengah masyarakat ya, di kerumunan orang banyak, kita memberikan cinta kasih yang universal tanpa pamrih ya, berarti kita mempunyai
ketulusan hati ya. Kalau kita bersumbangsi ada pamrih ya, kita tidak mempunyai ketulusan hati. Jadi itulah kita semua bersatu hati ya untuk bersama-sama menyebarkan satu dharma menjadi tak terhingga, semua bisa menyerap ya, bisa memahami dan bisa menyebarkannya ya, bisa bersumbangsi ke tengah masyarakat dan ke dalam kerumunan orang banyak ya, dengan satu dharma ini ya, agar dharma bisa berkembang, jangan mengalami kemunduran. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Nelly Sece, Kan-en Sesiung Secemen. Kan Gunawati Sece atas sharingnya Kan-en. Selanjutnya saya persilakan Husen Sesiung, silakan. Selamat pagi, salam kebaikan, salam sehat, bahagia. Saya sangat berbahagia dan beruntung sekali ya, walaupun saya agak terlambat tadi. Tapi di video yang kedua, saya melihat cerita ya, maksudnya berumah tangga, maksudnya diingetin sama itu makhluk, maksudnya untuk membuang energi, menjalankan sila dapat membuang energi negatif. Jadi maksud di sini saya ya, pagi ini saya bisa mendengar sharing dari master, terus dengar dari Sece ya, Sesiung, itu jadi membuat saya tuh tambah yakin ya, tambah termotivasi lagi bahwa saya juga merasakan energi positif sekali gitu. Kadang yang tadi saya lihat di film, kita dharma itu dari mana saja kita bisa dapat. Entah itu dari ayah ibu kita, ya kan, apalagi kita dapat dari master, yang master sendiri menjalankan silanya lebih dari 5. Dan bersungguh hati, dan saya menyaksikan sendiri master itu luar biasa. Dia selalu memikirkan ya alam ini yang gak seimbang, memikirkan bumi ini yang begitu seperti ya banyak energi negatif ya, keserakahan, ya kan, kecemasan, peperangan gitu ya. Saya selalu semenjak mengenal Seci ya, apalagi saya dulu bukan relawan gitu ya, tapi energi Seci ini luar biasa gitu. Apalagi yang kita bisa mendapatkan dharma dari yang disampaikan dari master ya. Ini saya kadang-kadang sangat beruntung banget. Dan pengikut master juga, kemarin saya ikutin yang apa untuk apa ya, kemarin ikutin seminar pemerhati ya, luar biasa itu, luar biasa energinya gitu. Kita kadang-kadang di mana dalam keadaan terpuruk kita masih bisa teguh gitu loh, tidak pernah mengeluh gitu, tapi selalu tebarin cinta kasih, menguatkan orang yang sakit, bagaimana kita memberikan satu kesabaran, terus menjaga sikap gitu, tutur kata. Saya selalu bersyukur terus, dan setiap apa yang saya dapat saya langsung praktekkan gitu. Jangan ditunda-tunda lagi, karena master pernah bercerita waktu adalah sangat berharga. Apa yang kita dapat, dharma yang kebaikan ini,
itu kita harus jadi contoh dan kita praktekkan gitu. Nah, kayak Master bilang, air kayak ikan kita nih, air itu kehidupan, ikannya kita gitu. Jadi air satu saat pun kehidupan ini mungkin terkikis. Tapi kalau kita jalankan sila teguh, selalu berpositif thinking, terus semangat gitu kan, maka yang ada hanya kedamaian dan kesadaran dan membawa berkah kebaikan bagi semua. Saya terima kasih hari ini bisa mendengarkan sharing-sharing dari guru kita Master dan Sesyong Sechie yang membawa saya lebih semangat lagi dan berterima kasih. Kang En. Kang En Hussein Sesyong atas sharingnya Kang En. Selanjutnya saya persilakan Weni Sechie, silakan. Pagi Sechie, Pagi. Sesyong Sechie, Kang En Sang dan Sokusi, Kang En Sesyong Sechie, semuanya ya, Kang En terutama tim Sinfasiang yang tetap semangat ya. Sangat Kang En ya, saya bisa belajar sharing di sini ya Sechie, terutama ya belajar berbicara lebih banyak untuk sharingnya tentang pengalaman aja sih. Kita manusia awam pasti masih banyak yang salah ya Sechie ya. Jadi setiap saat belajar ya semoga bisa lebih baik dan lebih baik setiap saatnya. Saat kanan ya di Ciji kita ada 10 sila. Mungkin tidak semuanya bisa kita terapkan, tapi seiring waktu jika kita mau belajar dan belajar, ya kita jadi lebih tahu apa yang benar, apa yang salah. Jadi jika kita berpegang pada sila, jadi ketika melakukan sesuatu itu, saya kadang merasa benar, maksudnya ada melanggar sila enggak. Kadang kita memang belum tentu bisa sepenuhnya ya berpegang pada sila ya, tapi setidaknya lebih tahu yang ini jangan dilakukan atau yang itu tidak dilakukan. Sedangkan juga saya dengan ketiga putri saya ya dulunya mereka saya ada kasih ikutin Cesau, ada yang ikuti Ceyu juga, seakan juga putri ke saya yang kedua ada jalinan jodoh baik diterima mengajar di Cecipi ya. Mudah-mudahan semuanya lancar-lancar aja. Kanan Sesyong Cici, salam sehat semuanya. Kak Weni Sechie atas sharingnya ya. Semoga dari anaknya itu bisa memberikan pendidikan ya yang lebih baik lagi, bisa bersumbangsi di sana ya. Seperti yang tadi di-sharingkan oleh Vivi yang Sechie bahwa pendidikan adalah harapan Kang En. Oke, sebelum kita melanjutkan sharing, kita akan kuis dulu ya. Silakan host. Terima kasih Kang En. Oke, Sechie cara menjawab soal ya seperti biasa ya. Jadi nomor soal dilanjutkan dengan pilihan jawaban. Ya, dan untuk yang akan berpartisipasi di kuis, tolong di depannya itu dituliskan nama kotanya ya supaya nanti lebih gampang untuk didata. Oke, soal pertama. Oke, dari cerita emas dan ular berbisa ya. Dalam kehidupan ini, apa yang paling penting? A. 4 kebajikan. B. 8 jalan kebenaran. C. 10 sila. D. 5 kebijaksanaan. Dan E. Semua jawaban salah. Silakan Sesyong Sechie bisa chat ya. Chat di chat room. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, 10 sila ya yang paling penting ya. Dan kita di Ceci juga ada 10 sila yang Master tentukan untuk kita ya. Oke, yang kedua.
Selain jangan dipenuhi ketamakan, kita hendaknya A. Tahu berpuas diri, B. Membina temperamen baik, dan C. Lapang dada. D. Jawaban A, B, dan C benar. E. Jawaban A, B, dan C salah. Oke, kita lihat jawaban yang benar. Oke, jadi silakan jawaban A, B, dan C benar ya. Jadi selain itu tidak dipenuhi ketamakan ya, kita harus berpuas diri, membina temperamen baik dan berlapang dada. Cerita ini diambil dari A. Sutra Lampara Sastra, B. Sutra Bakti Seorang Anak, C. Sutra Awatamsaka, D. Sutra Teratai, dan E. Sutra Makna Tanpa Batas. Oke, kita lihat jawabannya benar. Ya, yang benar adalah Sutra Lamkara Sastra. Oke, selanjutnya. Dari mana si pemuda datang? A. Negeri Kapilawastu. B. Negeri Srawasti. C. Pegunungan Himalaya. D. Negeri Magadha. Dan E. Negeri Maurya. Oke, kita lihat yang benar adalah Negeri Srawasti. Oke, selanjutnya. Saat manusia mematuhi 5 sila, ada berapa dewa pelindung yang akan melindungi? A. 5 dewa, B. 10 dewa, C. 15 dewa, D. 20 dewa, dan E. 25 dewa. Oke, kita lihat jawabannya benar adalah Oke, 25 dewa ya. Oke, dan yang terakhir. Di bawah ini ada 5 sila, kecuali A. Tidak minum minuman keras, B. Tidak mencuri, C. Tidak melakukan persembahan, D. Tidak membunuh, dan E. Tidak berbuat asusila. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah tidak melakukan persembahan, yaitu yang kecuali. Kalian sejong sece yang telah ikut partisipasi. Sejong sece kita akan lanjut sharing ya. Bersyukur kita ada di Ceci. Ya, di Ceci kita selain berkesempatan melakukan kebajikan, kita juga melatih diri ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan di sini kita juga belajar bagaimana Master menentukan 10 sila kepada kita ya. Itu juga menjadi perisai yang melindungi kita untuk senantiasa jangan lupa diri ya, senantiasa berjalan di jalan yang benar ya untuk melindungi kita. Dan setiap mungkin bagi yang masih rompi pun kita selalu ingatkan saat kita berseragam ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Ya, dan itu seragam ini ibarat perisai yang selalu menjaga kita untuk menjaga sila. Ya, silakan kita lanjut sharing. Sebelum sampai kita menunggu ya, ada apa? Hasil daripada kuis hari ini. Silakan Sejong Sece.
Tadi yang emas dan ular berbisa ya, walaupun mungkin tadi kita walaupun contoh yang tadi itu adalah orangnya itu sangat sederhana ya, mungkin sangat tidak hidupnya itu sangat kekurangan, tapi bagi kita yang mungkin ekonominya juga sudah mapan, tidak gampang juga bisa menghindari yang namanya kalau melihat harta ya, kita juga pengen ada lebih banyak lagi, ya kata Master. Selalu punya 1 kurang 9. Ya, jadi hati kita itu memang sangat sulit dijaga. Ya, jadi kita benar-benar harus punya thingsing ya, dan kita juga kadang agak sulit membedakan ini adalah ketamakan atau kebutuhan atau keinginan ya. Oke, ini hasilnya sudah keluar. Saya akan bacakan. Selamat kepada yang pertama, Kori H. Secia dari Tangerang. Kedua, Liun Ciwien Secia dari Pusat. Ketiga, Aini Lijaya Secia dari Medan. Dan keempat, Weni Li Secia dari Medan. Kelima, Gunawati Secia dari Barat 2. Dan keenam, Sirvi Jong Secia dari Pusat. Ya, sangat selamat kepada 6 pemenang. Ya, nanti kita juga tunggu sharingnya. Selanjutnya saya persilakan Linda Secia untuk sharing, Kak En. 早安，师姐。Bentar ya. Maaf, bentar ya. Oke, maaf semua sesungguhnya. Oke, saya sharing dikit ya. Lo kayak Oke, dan dari nomor intisari yang pertama ya, energi kebaikan dari sila. Suara saya masih bergema lagi nggak? Jelas Secia, silakan. Masih kedengaran saja. Kedengaran Secia. Linda Secia, suaranya jelas. Saja. Suara saya masih kedengaran. Kedengaran Secia. Secia bisa dengar suara saya? Linda Secia. Suara saya masih kedengaran dari saja. Kedengaran? Yang Secia bisa bantu suara saya yang tidak terdengar atau suara Linda Secia yang tidak terdengar? Enggak, Oh, dua-duanya oke. suaranya Oke, oke. kedengeran. Oke. Secia. Ya, Oke, Kak En. Kak En semua susah saja. Oke, saya sharing dikit ya. Kehidupan penuh dengan penderitaan. Ya, jadi Buddha datang ke dunia ini demi untuk mendidik kita, ya, dengan ajaran Buddha, dengan apa yang dilakukan terhadap hal-hal yang di luar, ya, terhadap interaksi pada orang, manusia dan masalah dan benda, semuanya akan membutuhkan dengan ajaran Buddha. Kita harus selalu dengan tekun dan semangat untuk mencegah diri dari perbuatan yang tidak benar. Dengan berpikiran dan berperilaku yang lurus, maka kita dapat melengkapkan dengan ribuan kejahatan. Ketika pikiran lurus, maka segala jenis kejahatan tidak akan mengganggu dengan kita. Karena kita manusia selalu berpikir yang ada kesenangan yang demi kebaikan diri sendiri, ya akan sangat senang sangat mempengaruhi, ya seperti kita harus mencari nafkah, ya. Tapi ajaran Buddha bukan mengajarkan pada kita tidak boleh mencari nafkah, ya. Ya, itu kita tentu ya harus ya, karena ajaran Buddha tidak mengajarkan bahwa kita tidak bekerja untuk mencari nafkah, untuk mencari uang, untuk kehidupan kita masing-masing. Tidak ya. Ya, tentu kita manusia harus ya untuk mencari uang juga untuk kebutuhan kita masing-masing. Ya. Tentu ada kestabilan ya
dalam kebutuhan kita sehari-harinya. Ya, jadi karena ketika fenomena yang di luar itu ada keburukan, tentu saja manusia akan menolaknya ya dengan yang ketidaksenangan, dengan ketidaksenangan. Karena dunia ini penuh dengan kesenangan ya, kenyamanan ya. Ketika manusia berpikiran yang tidak lurus, ya menyimpang ya, otomatis mereka akan kejerumus dengan alam yang rendah. Jadi mereka akan mengalami penderitaan, ya, penderitaan yang tiada habis-habisnya. Makanya kita harus mendengarkan Dharma, menyerahkan Dharma ke dalam batin kita, supaya kita bisa keluar dari penderitaan. Jadi kita harus benar-benar bertekad untuk melatih sila ya pada diri kita sendiri. Sila adalah sebagai untuk membina diri dalam pelatihan kita dalam sehari-harian, dalam berinteraksi pada sama sesamanya. Ya, ketika kita mempraktekkan Dharma, ya, mempraktekkan dengan sila, kita akan dilindungi oleh Dewa Pelindung kita. Ya, energi positif selalu ada pada diri kita. Ya, jadi oke, sampai sekian ya sharing saya, KN semua sisi. Kak Linda Sije, waktu kita melakukan kebajikan pasti kita juga akan tenang ya. Jadi ada Qing An Zi Zai seperti yang tadi dikatakan Puspa Sije. Dan itu akan membuat kita mungkin contohnya saya lihat orang yang bervegetarian tadinya tidak bervegetarian terus dia bervegetarian ya. Dan saya lihat susyong saya waktu itu sesudah berikrar bervegetarian awalnya dia harus entertain tamunya itu sampai mungkin malam, dibawa ke tempat-tempat yang mungkin biasalah ya yang dia bisa entertain, tapi sejak dia bervegetarian makanan yang pilihan juga lebih terbatas. Ya, jadi sehingga tamunya itu juga menyesuaikan ya. Jadi banyak diajak itu malah ke tempat makan yang bervegetarian. Terus mereka juga tidak ajak lagi mungkin ke tempat-tempat entertain ya. Ya, sehingga dia tahu oh, kamu itu ada melatih sila atau apalah pokoknya sudah lebih baik lagi. Jadi mereka juga tidak berani mengajak dan itu juga menurut saya satu pelindungan ya bagi kita yang mempraktekkan sila. Oke, saya lihat Husin Sisyong ada raise hand, silakan Sisyong. Oh Ada iya, tambahan? saya sih tadi maksudnya hanya ingin menambahkan tadi Sece, Luciana, maksudnya kita Buddha itu mengajarkan hukum kesenyataan, hukum karma, terus mengajarkan kebenaran. Maksudnya gini, kayak tadi Sece kan bilang mata pencarian, maksudnya usaha ya cari uang itu. Memang di Buddha itu diajarkan maksudnya mata pencaharian, maksudnya mata pencarian benar, terus berdharma yang benar, ini cinta kasih yang benar gitu. Karena ajaran Buddha memang mengajarkan kebenaran gitu. Dan juga maksudnya hanya menambahkan itu aja sih, maksudnya untuk menjalankan sila juga maksudnya itu hanya membuat kita bisa melangkah, bisa lebih baik, lebih pembinaan diri yang bisa membuat kita tuh ke arah yang benar. Itu aja sih Sece. Kang En. Kak En Sisyong. Selanjutnya saya persilakan Beni Salim Sisyong. Silakan. Pagi Nelly Sece, pagi Session Sece semuanya. Ya saya ini latihan sharing ya Sece, udah lama nggak sharing. Tadi begitu mendengar Kang En sangat fokus juga ya. Tadi begitu dengar dan melihat cerita dari master ini, yaitu kebetulan mengenai sila dan juga mengenai apa ya, setiap hal itu selalu ada dua sisi. Di mana sebetulnya sila itu seharusnya kalau menurut saya pribadi
dipraktekkan setiap hari, Sece. Karena kenapa? Karena misalnya contohnya begini aja. Sila dari salah satu sila yaitu tidak berbohong, tapi sulit sekali kadang. Kenapa? Karena itu ada namanya sebutan yaitu white lies. White lies itu kan namanya kayak kebohongan putih ya, di mana kita berbohong tapi demi kebaikan. Nah, kalau misalkan seperti sila ini nggak kita latih setiap hari, tentunya white lies ini juga nanti bisa jadi dark lies, yaitu orang juga bisa ada sebutan yang orang itu karena sering berbohong, dia sendiri nggak sadar ketika dia mengatakan apakah itu kebenaran atau kebohongan. Dan juga dari saya melihat kenapa kita memilih Ceci. Karena Ceci itu kalau menurut saya pribadi adalah sebuah wadah yang sangat bagus. Karena setiap kita berkegiatan, mau tidak mau kita pastinya awalnya merasa seperti dipaksa kita harus harus berucap yang baik, kita harus setiap tindakan kita harus penuh dengan kesadaran di mana kita melakukan sesuatu itu selalu ada impact-nya, good impact atau bad impact. Dalam berkegiatan pun di setiap kegiatan, entah itu donor darah, entah itu bagi beras, ya entah itu di event, ya kemarin juga saya baru pertama kali akhirnya coba untuk bantu di bagian korlap. Di setiap kegiatan pun itu selalu kita harus melatih kesadaran kita. Nah, makanya saya sangat kangen bisa berada di Ceci, karena setiap hari itu kalau misalkan setelah berkegiatan di Ceci balik ke kehidupan nyata, kita harus terus melatih sila itu, yaitu berucap juga harus yang baik. Nah, di Ceci saya juga banyak belajar dari Sisyong Ceci, terutama yang dari misalkan saya ngobrol-ngobrol, ada juga dari pengusaha. Mereka selain melakukan kegiatan di Ceci yaitu dengan tenaga, tapi banyak sekali dari mereka yang saya tahu itu menjadi contohnya komite kehormatan. Artinya apa? Mereka selain bermata pencaharian baik, mereka menyumbang tenaga mereka, tapi mereka juga rela untuk membagikan materi mereka untuk orang-orang lain. Ini seperti halnya kalau saya lihat dari cerita pertama ya, artinya kekayaan itu saya tahu banget di dunia luar itu banyak sekali godaan Siung Seje. Ya kita lihat orang pengusaha yang sudah sukses, tapi kalau kita telusurin lagi, bagaimana cara suksesnya itu juga penting. Ada yang mungkin dia harus menekan orang lain, ada yang mungkin bisnisnya itu bisnis yang boleh tergolong abu-abu. Ya tapi kalau di Ceci saya yakin banget setiap Sisyong Ceci yang terjun, apalagi mereka entah itu bekerja, entah itu berbisnis, yang pastinya mereka fokuskan adalah di mata pencaharian yang benar. Dan juga setelah aset ataupun harta yang mereka kumpulkan, mereka bagikan lagi ke orang lain. Ya di mana saya merasa itu terkadang saya sangat respect ya dengan apa yang mereka lakukan. Karena terkadang kalau kita disuruh nyumbang, jangankan nyumbang sampai ratusan juta, terkadang menyumbang puluhan ribu aja, ratusan ribu itu, aduh ini benar nggak sih, mau nggak sih saya nyumbang? Terkadang ada muncul atau niat seperti itu. Jadi dengan kita melatih sila, otomatis pastinya kita akan juga mengarahkan diri kita untuk mempunyai satu mata pencaharian baik, dan juga kita mau nantinya bersumbangsi juga untuk orang lain. Dan juga Sisyong Sece sila ini saya kemarin baru ada nonton ya satu film, yaitu film Malaysia kayaknya, Ghost Bride. Jadi film ini lucu banget. Kenapa? Karena menceritakan juga kisah tapi agak-agak sedikit berbau mistis ya, karena kehidupan, maksudnya menceritakan tentang kehidupan afterlife ya. Jadi di cerita itu ada satu keluarga yang sangat kaya tapi sangat memanjakan anaknya ya, sehingga sampai di dunia fana pun ya, ini kan ceritanya kayak bakar-bakar kertas, jadi bakar-bakar uang orangnya terima di sana, di mana di ajaran Buddha itu kita nggak percaya soal tahayul itu ya, tapi di cerita ini sampai si anaknya sudah meninggal pun dia masih selalu mengharapkan mamanya untuk bakarin kertas. Artinya kalau misalkan sila itu nggak kita latih ya dari muda, bahkan di kisah cerita film ini pun di kehidupan afterlife dia masih punya satu rasa ketamakan yang sangat besar ya. Di afterlife dia masih tetap pengen hidup selamanya, pengen mengatur semua orang. Nah itu oleh karena itu
alangkah baiknya sila ini hendaknya kita latih, karena saya ingat sekali papa mama saya dari kecil pun mereka sudah menanamkan yaitu sila. Jangan pernah berbohong, jangan pernah mencuri, jangan pernah membunuh, ya. Bahkan di rumah saya itu mama paling nggak mau kita namanya mukul nyamuk, ya, karena mama itu dia mempraktekkan sila dan terus diajarkan ke anak-anaknya. Makanya saya sendiri belum bervegetarian, tapi koko saya, dede saya dari kecil mereka udah vegetarian. Tapi saya berharap juga one day saya bisa vegetarian ya seperti papa mama saya dan keluarga saya. Jadi alangkah baiknya ditanamkan dari kecil. Kenapa? Karena begitu misalnya kita beranjak dewasa, terkadang kita bisa salah arah, ya terkadang kita terjerumus di pergaulan, tapi kita punya satu kesadaran untuk bisa balik arah lagi untuk menuju ke jalan kebenaran. Ya, mungkin itu saja Sisyong Sece sharing saya pagi ini. Kan-en semuanya, kan-en Eli Sece. Kak Benny Sisyong atas sharingnya, Kan En. Benar ya Sisyong Sicie, bahwa orang-orang yang punya banyak uang tapi mereka masih mau bersumbangsi ya seperti Dewan Kehormatan sangat luar biasa ya. Di mana kemarin saya sempat mengikuti tema Global Forum ya yang tadi Puspa Sicie sharingkan. Kalau tidak ada donatur yang sumbang dana ke Ceci dan tidak ada pengusaha-pengusaha yang ikut terlibat, mungkin kita tidak akan secepat ini ya 4 misi itu bisa dijalankan di Indonesia. Ya, khususnya rumah sakit yang kemarin saya mengikuti tema Global Forum yang dari seluruh dunia ya ikut. Ya, itu sangat tidak gampang dilakukan dan praktek sila yang praktek yang dilakukan oleh Sisyong Sicie, khususnya kemarin saya sempat join di mentor, ya saya melihat bahwa ada setiap kegiatan itu ada pianhua qiu ya, jadi pasti akan berubah, mungkin tidak sesuai dengan apa kita meetingkan. Tapi saya melihat Sisyong Sicie itu sangat tenang. Ya, apa yang diarahkan oleh Haryo Sisyong, mereka dengan tenang mengikuti. Pokoknya oke, apa yang dikatakan kita semuanya itu adalah peihe. Itu benar-benar saya lihat di praktek Sisyong Sicie ya, contoh teladan daripada Sisyong Sicie di Jakarta yang sudah melakukan. Sangat kan-en. Oke, Sisyong Sicie lagi, silakan untuk lanjut sharing. Jadi benar ya Sisyong Sicie, sila itu harus dipraktekkan sehari-hari ya. Contoh kemarin juga ada di sharing, 21 hari melakukan diet ya, diet challenge yang dilakukan oleh ya di-sharing oleh dari Malaysia ya, di mana perubahan perubahan di dalam tubuh kita itu akan sangat terlihat. Dan kita juga pernah mendengar adalah satu tindakan yang dilakukan 21 hari akan menjadi kebiasaan. Ya, kalau kita di Ceci, kita senantiasa ya selalu mengingat melakukan sila ya, melakukan hal-hal yang baik ya, kita juga akan jadi terbiasa. Seperti kata Master, awalnya pura-pura melakukan, tapi lama-lama juga akan menjadi benar ya. Itulah yang kita lakukan di Ceci ya, bukan orang yang sudah sempurna, orang yang sudah baik dia baru bergabung di Ceci, tapi justru kita tahu kita masih ada kekurangan, ada hal-hal yang harus kita tingkatkan, makanya kita bergabung di Ceci. Ya, dan di sini kita juga bisa belajar dengan banyak orang, seperti kata Master. Di dalam 3 orang itu pasti ada guru yang bisa kita belajar ya. Dan kali ini saya benar-benar melihat Indonesia ya, khususnya Sisyong Sicie di Jakarta mampu melakukan Global Forum yang begitu besar, begitu luar biasa. Saya melihat adalah dari tim yang saya temani yang dari Malaysia dan Singapura, mereka sangat terkesan ya dengan Yongxingnya Sisyong Sicie. Ya, bisa merasakan pertama kali mereka ke Indonesia tapi dilayani dengan begitu baik ya. Jadi sangat kangen kepada tim yang waktu itu melayani. Kangen. Oke, Husain Sisyong ada tambahan silakan. Ya, Secie saya mau menambahkan ya, kan Seci kan selalu mengutamakan visi misinya bagus sekali ya. Maksudnya
Saya lihat dari kesehatan bagus, ya. Terus misi-misi yang sosial udah bagus. Terus misi-misi pemerhati juga udah bagus. Cuman memang saya mau tuh nanti satu saat, ya kan SECI ini jaringannya luas ya. Berbagai negara mengikuti, apalagi Singapura termasuk ya. Cuman saya mau nanti satu saat SECI mengadakan event di mana untuk pemerhati lingkungan. Jadi barang kalau di Indonesia ini saya lihat ya, kan SECI ini kan mandiri ya, nggak mengharap dari pemerintah kan, maksudnya bergerak menjadikan contoh. SECI ini menjadikan contoh. Jadi maksud saya sekali-sekali diundang untuk SECI Singapura ataupun SECI Singapura khususnya untuk berbagi ilmu pengetahuan tentang pengendalian lingkungan ya. Karena saya lihat di YouTube teknologi Singapura itu luar biasa untuk mendaur ulang sampah menjadi energi gitu loh, yang ramah lingkungan. Jadi ya saya berharap mudah-mudahan SECI Singapura ataupun SECI Indonesia yang ada kenal sama SECI Singapura, kalau bisa kita adain seminar gitu loh untuk kepedulian lingkungan, karena Indonesia ini untuk sampahnya sendiri memprihatinkan, apalagi sampahnya dari pihak ini juga makin lama mungkin memprihatinkan. Itu aja sih ya masalah tadi, maksudnya ya itu aja sih. Kang En. Kang Hussein Sesiong atas masukannya, Kang En. Nanti mungkin Joni Sesiong mau menanggapi ya, atau gimana, Kang En. Oke, jadi silakan Sesiong Sece, kita masih punya waktu untuk sharing ya, silakan. Ya, Sece, Ya, Taan, Joni Sesiong Taan. pantang disebut nih. Ya, mungkin saya mau tanggapin dulu yang tentang tadi ya, Sing Hussein ya. Sebenarnya teknologi yang canggih itu adalah dari punya pemerintah, jadi bukan punya SECI Singapura ya. Nah itu mesti dipisahin, dibedain gitu loh. Kalau saya pernah ke sana juga belajar ini, sebenarnya mereka juga hampir sama dengan kita lah, ya, hampir sama dengan kita. Cuma semangat mereka semangat mereka itu lebih luar biasa, ya. Tapi kalau dari segi teknis semua sama sebenarnya dengan kita gitu loh. Melakukan pemilahan di apartemen, ya kan, pemilahan di taman dan sebagainya sama dengan kita sebenarnya gitu loh. Jadi sebenarnya yang perlu dibangun itu adalah niat dan tekadnya dulu gitu loh. Ya kan, kalau teknologi itu kan bukan teknologi murah kan, bener nggak? Itu nggak mungkin gitu loh. Ya kan, dan itu istilah kata tingkat yang sudah lebih tinggi lah, yaitu tingkat pemerintah sebenarnya gitu. Ya itu sih. Terus ini Ceh, nah yang saya mau tadi saya mau sharingkan juga tentang yang tadi tentang Pinhuaqiu itu ya. Nah itu memang justru itu saya pikir benar sekali ya. Kita dalam setiap kegiatan ya, disitulah kesempatan kita itu belajar. Ya, kalau dulu saya orangnya suka stres. Stres itu arti kata gini ya. Saya pada saat besok mau kegiatan, apalagi menjadi PIC, pasti udah stres duluan gitu loh. Udah bisa berapa hari nggak tidur mikirin. Tapi sekarang terus terang saya sih lebih enjoy ya. Enjoy itu dari kata ya udah jalankan aja. Yang penting apa? Rencanakan dulu sebaik mungkin. Kalau rencana A ternyata tidak berhasil, kita bisa ke rencana B. Kalau tidak bisa B juga tidak bisa, kita ke C. Kalau sampai C nggak bisa juga, ya udah tinggal sesuaikan kondisi yang ada, ya kan? Nggak perlu lagi dipusingkan seperti itu. Nah, seperti kan kemarin banyak teman-teman juga kan kita yang ikut di tarian onde-onde kan, itu kan pada, waduh gimana ya? Saya bilang satu, ingat pasti juga berlalu.
lu mau gimana pun dia juga berlalu gitu loh. Nggak usah pikirin, mau salah ya sudah berlalu gitu loh. Nggak usah terlalu stres gitu loh. Jalanin aja gitu loh. Ya kan? Nah kan ada yang pas sudah selesai, aduh tadi kok saya ya sudah berlalu, mau apa lagi gitu loh. Ya kan? Nah jadi itulah yang saya bilang, satu hal ya, mungkin buat Seung Secep, kita itu jangan takut akan adanya perubahan. Yang penting apa? Yang penting perubahan itu ke arah yang lebih baik atau tidak gitu loh. Jangan kita berubah malah lebih parah. Nah itu yang harusnya benar-benar dipikirkan gitu loh. Kalau mau pakai begini, ini nanti hasilnya gimana? Konsekuensinya gimana? Kondisinya memungkinkan apa enggak? Nah itu yang harus dipikirkan dulu seperti itu. Ya kan? Kalau sudah jalankan ternyata seperti kayak cuma kemarin ya, pada saat kita udah rencanakan semua, PIC udah bagi semua, ya kan sampai 6 PIC bagi masing-masing blok. Sangat sama titiknya di mana semua udah. Ternyata ada dari Tima ya, mungkin mereka kurang koordinasi, mereka main tarik semua orang, berantakan semua. Nah, bingung semua. Gimana? Ya udah, coba keluar aja dulu. Ya kan? Kita yang kedua tes lagi gimana? Oh, kurang ini kondisinya. Karena kan banyak orang luar tuh yang kadang nggak bisa disuruh jalan lurus pun nggak bisa kan? Ya bohong lah gitu mau gimana? Ya kan? Kita rubah lagi polanya. Ya kan? Nah, sampai sudah mungkin ya sepertinya pas malamnya itu malam hari pertama sama yang keesokan hari sudah lebih lancar dan aman. Sudah nggak masalah seperti itu. Ya, jadi berubah itu jangan khawatir akan adanya perubahan. Yang penting berubah itu adalah tujuannya untuk lebih ke arah lebih baik. Mungkin ada yang kadang mau kasih saran silakan, tapi juga mesti mikirkan kondisi ini bisa nggak dilakukan. Ya kan, kalau bisa bagus, go ahead jalan aja seperti itu. Ya itu aja Kanan. Kak Eun atas sharingnya Kak Eun ya. Jadi jangan takut perubahan, asal perubahan itu ke arah yang lebih baik ya Kak Eun. Boleh, Sece. Ya, Seseong. Ya, Kamsia Seseong LCC Seseong Joni atas informasinya. Tapi saya tetap nggak patah semangat kalau itu memang pemerintah, tapi saya sekali-sekali coba adain apa, maksudnya kita kan berbagi tempat sampah atau gimana gitu loh, adain edukasi untuk entah itu sekolah di Seci dulu untuk tempat-tempat apa sampah mana kardus mana ini, ataupun di sekolah-sekolah lingkungan wihara atau pesantren gitu, maksudnya itu aja sih. Terus udah gitu saya sangat setuju sekali sama Seseong Joni yang masalah orang boleh ngasih pendapat ataupun saran, tapi harus siap juga perubahan antara dilaksanakan atau tidak gitu, karena masing-masing tugas itu biasanya pasti semua tujuannya maunya sukses lancar gitu kan. Tapi saya yakin sih dengan niat yang tulus. Nah, makanya kita nggak boleh memaksakan kehendak atau memaksakan saran. Dan yang senior juga, kalau memang jalan planning dia kurang bagus, tiba-tiba dijalanin sama yang junior bagus, ya kita harus mengakui juga gitu loh, harus bisa terima juga. Nah, disitulah Seci kebersamaan. Jadi dharma, ilmu, pengalaman, kalaupun toh ada kekurangan ataupun ada simpang siur di sini yang emosi atau apa, itu jadiin pengalaman gitu. Jangan karena beda pendapat terus mau ini gitu, pribadi yang kurang baik ditonjolkan di situ. Justru itu kita harus menahan diri, konsentrasi gitu loh, bahwa kita sadarin, waduh kita ini. Karena jangan karena kemarahan akhirnya membakar jasa baik kita yang tadinya niatnya baik bisa jadi buruk hasilnya. Malah saya jujur, kalau ini kita sharing aja ya, saya nggak ada pengalaman di pemerhati ya. Saya baru masuk, saya diajak Seseong Yemin ya, Seseong Yusuf lagi berhalangan, terus saya ikut ya. Tapi saya di Seci ini saya sangat beruntung sekali ya. Baru saya jadi pemerhati, saya udah
kasih kesempatan berbuat baik. Ada yang handphonenya hilang, terus akhirnya ketemu. Ada yang orang nanyain dokter, orang cungko nggak bisa Mandarin, akhirnya saya unjukin ya kan. Biarpun saya nggak bisa bahasa Mandarin, saya tahu anaknya katanya sakit, mau dokter, akhirnya saya unjukin. Jadi ya begitulah. Pokoknya kita laksanakan nothing tulus. Kalau dikasih saran kita jangan marah. Kalau dikasih tugas kita laksanakan, gitu kan. Terus kita harus menghargai setiap kesempatan orang kasih kita tugas, kasih kita itu, ambil gitu loh. Itu aja sih. Masalah itu kita harus terus memperdalam gitu. Karena pengalaman bukan hanya sama biku sangga ataupun sama yang senior, pengalaman bisa dapat dari mana saja gitu loh. Oke, itu aja. Terima kasih Kang En. Husein Susyong atas sharingnya Kang En ya, pantang menyerah ya. Jadi tapi nanti dikoordinasi sama komunitasnya ya dengan Joni Susyong Kang En. Silakan Susyong Suje untuk sharing lagi ya. Jadi pelatihan diri kita harus dilakukan sehari-hari ya. Sila harus dilakukan, dipraktekkan. Susyong Suje mungkin bisa sharingkan apa tantangan Susyong Suje di dalam melakukan praktek sila ya. Silakan Susyong Suje. Atau sesudah melakukan sila ada mungkin Singte ya yang bisa pensiang dengan kita, silakan. Ya, Chào Nelly Suci. Sore siang. Ya, Kang En ya, Sanjen Kaise, Kang En Susyong Suci yang telah sharing ya dari pagi. Memang banyak hal menyangkut sila ya. Tapi saya dengar justru ada satu hal yang menarik ya. Justru yang bisa terangin sila ini datang dari seorang setan ya. Tadi Susyong Suci ada simak tentu ya yang terakhir, yang justru menjelaskan sila-sila yang benar ya, justru datang dari seorang setan. Nah ini menarik ya Susyong Suci ya. Kadang-kadang saya berpikir nih setan ini bagaikan apa ya, seorang polisi ya, yang mengetahui aturan-aturannya ya, sila-sila itu ya. Tapi justru kadang-kadang kita berpikir yang melanggar justru penegak hukum itu sendiri ya. Jadi ini menarik juga ya Susyong Suci untuk dipahamin bahwa mereka udah tahu hukum, tapi justru mereka yang melanggarnya. Jadi kita selalu diingatkan bahwa sila itu bukan penghalang, tapi justru sila itu adalah melindungi kita dari perbuatan yang tidak baik ya. Dan memang di Ceci kita ada 10 sila ya. Itu tadinya memang dari ajaran Buddha ada 5 sila ya. Kemudian Master tambahkan 5 sila untuk menyesuaikan kondisi zaman sekarang ini. Jadi hendaknya sila itu jangan dianggap sebagai menghalangi kita dari semua gerak-gerik kita ya. Tapi justru itu yang melindungi kita bagaikan sebuah benteng ya, yang selalu mengingatkan kita di mana kita berada, kita bisa mawas diri ya, tidak gegabah, dan itu akan membuat kita selalu di jalan kebenaran itu ya. Saya rasa tadi yang saya sepintas mendengarkan itu ya, tapi yang menarik adalah dari satu orang menyebarkan ya Dharma itu dari seorang yang mempelajari ajaran Buddha, kemudian dia melanggar satu sila ya, adalah minuman keras ya. Tapi dia masih ingat masih ada 4 sila yang selalu melindungi. Jadi satu sila ada 5 dewa pelindung. Alangkah kuatnya ya kita menjalankan sila itu, ada 25 dewa yang melindungi kita ya. Jadi memang manusia awam tentu kadang-kadang bisa tidak terkontrol, kadang-kadang bisa gegabah ya, sehingga itu membuat penderitaan di dalam hidup sendiri ya. Jadi hendaknya kita selalu mengindahkan sila ya. Jadi contohnya seperti
mengambil barang orang yang bukan barang kita ya, itu juga adalah, kata Buddha, itu adalah racun ya. Jadi racun itu yang membuat pelanggaran itu sendiri ya. Jadi hati-hati dalam tindakan. Kalau itu milik kita, dia akan datang sendiri. Tapi kalau itu bukan milik kita, dia akan cuma sekilas lewat aja, dia akan kembali kepada pemilik yang sebenarnya. Tapi bagaimana semua perbuatan itu akan kembali ke kita sendiri. Ya baik buruk kita yang nanam sendiri ya. Tidak ada orang yang bisa mencuri dari kita, adalah karena perbuatan-perbuatan ini akan selalu kembali kepada pemiliknya sendiri ya. Ini yang saya dapat hari ini ya. Cảm ơn sư chị. Cảm ơn Nelly sư chị. Cảm ơn sư Xiong atas sharingnya. Cảm ơn. Silakan sư Xiong sư chị. Kita masih punya 10 menit untuk sharing. Silakan. Jadi kita sudah, tadi sư Xiong katakan ya, kita udah mengenal apa itu sila ya. Jadi kita juga harus mempraktekkan, jangan sampai kita sendiri yang melanggar sila ya. Jadi sangat kangen kita di sini bisa belajar dan senantiasa kita diingatkan ya untuk mematuhi sila. Dan makin kita berkegiatan dengan seragam kita yang selalu kita pakai ya, ini kayak perisai ya. Jadi kita selalu diingatkan di setiap kegiatan kita melatih diri menjadi yang lebih baik ya. Seperti tadi Hussein Susyong sharing bahwa kita menjaga kesabaran, kita tidak menimbulkan kemarahan yang menjadikan mungkin membakar ya semua kebaikan yang sudah kita lakukan karena hanya amarahnya itu naik ya. Jadi kita benar-benar menjaga bana menghindari tan chen ce. Silakan Susyong Suci. Ada yang Susyong Suci sharing tentang tantangan menjalankan sila? Jadi sila membuat kita menjauhi apa yang tidak baik ya. Jadi kita juga diminta untuk selain menghindari hal-hal yang tidak baik, kita juga harus melakukan kebajikan. Ya, mulai dari mungkin kita jadi donatur, kita juga mempraktekkan tidak hanya dana materi yang kita sumbangkan, tapi saya melihat Susyong Suci yang sangat berdedikasi, yang menjadi contoh teladan, menyumbangkan pikiran, tenaga ya, semuanya disumbangkan. Ya, benar-benar Hanyong-sing ya, apalagi dengan yang kemarin saya ikut di Jakarta, saya benar-benar melihat Susyong Suci adalah contoh teladan ya, yang mempraktekkan apa yang kita diajarkan selama ini ya. Jika Susyong Suci tidak ada yang sharing lagi, saya akan menutup sharing pagi ini. Sangat kangen kepada Susyong Suci yang hari ini telah sharing ya. Semoga invasi yang kita hari ini materi kita hari ini bermanfaat bagi kita dan senantiasa mengingatkan kita lebih yongsing lagi, lebih bersungguh hati dan menjalankan praktek sila. Selanjutnya kita akan silakan berdiri. Bersikap anjali. Ya. 向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯，感恩师兄师姐。感恩semuanya.
曾一个人在探寻，何处是自己的大门。经过那金丝的指点，发现金色就是芳龄。我曾反反复复地在追问，什么是自己的诱因。经过那金丝的插针，一切善念来自善心。我继续在探寻，也继续在